Rusia adalah negara yang tidak akan pernah bisa benar-benar dijelaskan hanya dengan selembar peta. Karena untuk memahami Rusia, melihat luas wilayahnya saja tidak akan cukup. Kamu harus masuk ke dalam kotanya, menghirup udaranya, dan merasakan detak jantungnya. Sejak lama, ada dua kota yang selalu diperdebatkan oleh orang Rusia sendiri. Ini bukan soal mana yang lebih indah atau mana yang lebih kaya, tapi tentang sebuah pertanyaan mendalam. Mana yang benar-benar mewakili jiwa Rusia? Selamat datang di kisah tentang Moskow dan Saint Petersburg. Dua kota yang hanya berjarak 700 km, namun terasa seperti dua dunia yang berbeda. Moskow adalah kota yang bergerak. Langkah kakinya cepat, stasiun metronya selalu penuh, dan lampu-lampunya tidak pernah benar-benar padam. Di sini, orang berjalan seolah selalu punya tujuan mendesak. Bahkan di tengah malam sekalipun, Moskow tidak pernah terlihat lelah. Di sini, gedung pencakar langit kaca berdiri angkuh tepat di samping gereja-gereja kuno berusia ratusan tahun. Seolah masa depan dan masa lalu dipaksa hidup berdampingan dalam satu tarikan napas. Lalu, ada Saint Petersburg. Kota air, kota kabut, kota yang menolak untuk terburu-buru. Di sini, kamu akan melihat orang-orang duduk tenang di tepi kanal hanya untuk menatap pantulan langit. Tidak ada yang mengejar waktu. Jika Moskow adalah Rusia yang sedang berteriak lantang, maka Saint Petersburg adalah Rusia yang sedang berbisik. Selama berabad-abad, dua kota ini membentuk satu negara. Satu adalah simbol kekuatan, yang lainnya adalah simbol perasaan. Semua ini bermula dari sebuah sungai. Tahun 1147, di tepi sungai kecil bernama Moskva, awalnya hanya ada sebuah benteng kayu sederhana. Saat itu, tak ada yang menyangka tempat sunyi ini akan menjadi pusat dari negara terbesar di dunia. Jauh sebelum menjadi megalopolis yang kita kenal sekarang, kisah agung Moskow bermula dari sebuah sungai. Ya, hanya sebuah sungai kecil yang mengalir tenang, bernama Moskva. Pada tahun 1147, di tepi sungai yang kalem itu, berdiri sebuah benteng kayu yang tak seberapa. Hanya sebuah struktur sederhana, mungkin semacam pos jaga atau pemukiman kecil, yang dibangun oleh Yuri Dolgoruki, seorang pangeran yang jeli melihat potensi. Kala itu, siapa sangka jika gundukan tanah yang dilindungi pagar kayu ini akan menjadi cikal bakal jantung negara terbesar di dunia? Tak terbayang sedikit pun bahwa tempat yang dulunya sunyi ini akan bergema dengan hiruk-pikuk sejarah. Namun, di balik kesederhanaannya, lokasinya adalah kunci utama. Sungai Moskva bukan hanya sekadar jalur air, tetapi juga menjadi arteri penting yang menghubungkan berbagai wilayah, sekaligus benteng alami. Karena posisinya yang begitu strategis inilah, ia seolah menarik segalanya. Para pedagang berdatangan, membawa kekayaan dan pertukaran budaya. Para tentara melihatnya sebagai titik pertahanan yang ideal. Sayangnya, musuh-musuh pun melihat hal yang sama. Moskow tumbuh besar bukan karena ketenangan dan kedamaian, melainkan justru karena serangkaian ancaman dan tantangan yang tiada henti. Setiap bahaya yang datang justru menempa kota ini menjadi lebih kuat. Puncak ujian datang pada abad ke-13. Gelombang invasi bangsa Mongol yang ganas menyapu Rusia, meluluh lantakkan kota-kota besar lainnya, mengubahnya menjadi puing-puing. Tapi Moskow, dengan semangat juang yang luar biasa, menolak untuk mati begitu saja. Kota ini belajar
dan belajar dengan sangat keras bagaimana caranya bertahan dan bangkit kembali dari abu. Para pangeran Moskow, dengan gigih dan sabar, mulai mengumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit, menggalang persatuan di antara pecahan-pecahan wilayah Rusia yang tercerai-berai. Mereka menjadikan Moskow sebagai pusat perlawanan dan harapan. Seiring berjalannya waktu, benteng kayu yang rapuh itu pun direkonstruksi. Bukan lagi sekadar kayu, melainkan dengan batu-batu kokoh yang dipahat dan disusun dengan cermat, membentuk apa yang kita kenal sekarang sebagai Kremlin. Ini bukan hanya sekadar tembok pertahanan yang diperbaharui. Lebih dari itu, Kremlin yang baru ini menjadi simbol abadi, sebuah pernyataan tegas bahwa kota ini tidak akan pernah mudah dilenyapkan dari halaman-halaman sejarah. Moskow telah bertekad untuk bangkit, menjadi mercusuar kekuatan dan persatuan, dari sungai kecil menjadi pusat sebuah imperium besar. Waktu terus berjalan, dan berabad-abad kemudian, takdir kembali menguji ketangguhan Moskow. Pada tahun 1812, aroma bubuk mesiu dan ambisi Eropa dibawa oleh Napoleon Bonaparte, sang kaisar Prancis yang tak terkalahkan. Dengan pasukannya yang perkasa, ia berhasil menembus jantung Moskow, merebut kota yang telah lama diincarnya. Namun, alih-alih menemukan kemenangan yang manis, Napoleon justru dihadapkan pada pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Ia menemukan sebuah kota yang hampa, sunyi dari keramaian penduduk, dan yang paling mengejutkan, kobaran api raksasa yang melalap setiap sudut kota. Penduduk Moskow, dengan keberanian dan patriotisme yang membara, telah membuat keputusan yang sangat berat. Mereka memilih membakar kota mereka sendiri, rumah-rumah, harta benda, demi menolak menyerahkannya kepada musuh. Bayangkanlah, sebuah bangsa yang rela menghancurkan apa yang mereka cintai hanya agar musuh tidak bisa memiliki atau memanfaatkannya. Ini bukan hanya taktik perang, melainkan sebuah deklarasi jiwa yang tak akan tunduk. Napoleon dan pasukannya, yang terperangkap dalam musim dingin Rusia yang brutal, dan kota yang terbakar habis tanpa logistik, akhirnya terpaksa mundur dengan kekalahan telak. Keep moving, men. We must reach the Gruzlitva. My hands are frozen. I can't feel my legs. Help me up. Setelah api yang meluluh lantakan itu padam, sekali lagi Moskow bangkit. Bukan sekadar membangun ulang, tapi ia lahir kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda, seolah membuktikan pola hidupnya yang tak lekang oleh zaman. Hancur, lalu lahir kembali dengan lebih kuat dan berani. Setiap kehancuran adalah pupuk bagi kebangkitan yang lebih megah. Memasuki abad ke-20, dunia kembali bergejolak dan Moskow berada di garis depan perubahan. Revolusi meletus, mengguncang fondasi kekaisaran Rusia yang telah berdiri berabad-abad. Dinasti Romanov tumbang, dan dari abu monarki lahirlah sebuah entitas baru yang revolusioner, Uni Soviet. Moskow, yang tadinya adalah pusat para tsar, kini berubah wajah total menjadi pusat ideologi komunisme dunia, ibu kota sebuah negara adidaya baru. Segalanya di Moskow dirombak untuk mencerminkan ideologi baru ini. Apartemen-apartemen beton raksasa dibangun berderet, mencerminkan semangat kesetaraan dan modernitas. Jalanan diperlebar untuk parade militer dan kebutuhan transportasi massal. Dan di bawah tanah, sebuah proyek ambisius mengubah lanskap kota. Stasiun-stasiun metro yang megah digali. Stasiun-stasiun ini bukan sekadar tempat menunggu kereta. Mereka dirancang menyerupai istana bawah tanah dengan pilar-pilar marmer, lampu gantung kristal, dan mozaik artistik. Ini adalah perwujudan nyata dari ideologi yang dipegang teguh saat itu, bahwa rakyat biasa pun harus merasa hidup dalam kemegahan, keindahan, dan kemuliaan negara yang besar. Sebuah simbol kekuatan kolektif yang tak tertandingi.
Moskow terus berevolusi, mencetak sejarah demi sejarah, tak pernah berhenti menjadi pusat dari segala dinamika. Ujian belum selesai. Perang Dunia Kedua membawa tentara Nazi hingga ke gerbang kota. Namun, musim dingin Rusia yang kejam dan semangat penduduknya kembali menyelamatkan Moskow. Sejarah seolah terus menguji sejauh mana kota ini bisa bertahan. Hingga tiba tahun 1991. Kali ini tidak ada bom, tidak ada invasi. Tapi tiba-tiba, negara itu hilang. River shadows dancing soft and wide. Uni Soviet runtuh. Orang-orang bangun di pagi hari dan mendapati hidup mereka berubah total. Tabungan tidak lagi bernilai, pekerjaan hilang, dan harga barang meroket setiap jam. Di masa transisi yang keras ini, kita melihat pemandangan yang memilukan. Seorang profesor harus menjadi sopir taksi dan mantan tentara berjualan di pinggir jalan. Tahun 90-an adalah masa yang liar. Kriminalitas muncul, oligarki lahir. Di satu sisi jalan, seorang nenek menjual kentang untuk bertahan hidup, sementara di belakangnya, mobil mewah melintas kencang. Moskow kacau, tapi ia tetap hidup. Perlahan, ia beradaptasi, berbenah, dan memasuki tahun 2000-an sebagai kota yang lebih modern, lebih kaya, dan penuh ambisi. Summer air's whispering my name. Hari ini, Moskow adalah rumah bagi 12 juta orang. Ini adalah pusat politik, ekonomi, dan ambisi. Tapi, untuk memahami Rusia seutuhnya, kita harus meninggalkan hiruk-pikuk Moskow. Kita naik kereta menuju barat laut. 5 jam perjalanan, hutan semakin sunyi, dan langit perlahan berubah kelabu. Lalu, muncullah Saint Petersburg. Di ujung utara Eropa, di mana Sungai Neva bertemu dengan Laut Baltik, terhampar sebuah kota yang lahir dari ambisi dan diukir oleh ketahanan. Saint Petersburg. Kisahnya dimulai pada tahun 1703, bukan dari kebutuhan pertahanan, melainkan dari sebuah visi agung yang dimiliki oleh Tsar Peter yang Agung. Peter Sang Tsar memiliki impian besar bagi Rusia. Ia melihat ke barat, ke Eropa, dan ingin bangsanya memiliki sebuah jendela ke Eropa. Sebuah gerbang yang bukan hanya untuk perdagangan, tetapi juga untuk ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Di atas tanah berawa yang beku dengan kerja keras ribuan orang, ia mulai membangun kota ini dari nol. Bukan benteng perang yang menjulang, melainkan sebuah permata arsitektur yang dirancang untuk memukau. Perlahan tapi pasti, kanal-kanal yang indah mulai terbentang, membelah kota seperti urat nadi biru. Istana-istana megah dengan fasad barok dan neoklasik berdiri kokoh, mencerminkan kemewahan dan kekuasaan Kekaisaran Rusia. Jembatan-jembatan cantik di atas kanal menjadi penghubung, sekaligus saksi bisu denyut kehidupan kota yang baru. Saint Petersburg benar-benar berbeda dari Moskow, ibu kota lama yang tumbuh dari konflik dan perjuangan. Every breath says nothing stays the same. Jika Moskow adalah simbol kekuatan yang ditempa dalam peperangan, Saint Petersburg adalah buah dari sebuah mimpi yang berani, lahir dari keinginan untuk maju dan berbudaya. Namun, keindahan yang memukau itu tak berarti kota ini luput dari kepedihan sejarah. Saint Petersburg juga punya luka yang dalam, terutama yang terukir saat Perang Dunia Kedua. Selama 900 hari yang mencekam, kota ini dikepung oleh pasukan musuh. Hari-hari itu adalah cobaan maha berat, di mana kelaparan yang menyiksa, dingin yang menusuk tulang,
dan kematian menjadi pemandangan sehari-hari di setiap sudut jalan. Meski demikian, Saint Petersburg menolak untuk menyerah. Ia bertahan, bukan dengan gemuruh senjata atau teriakan perlawanan yang membahana, melainkan dengan ketabahan yang sunyi. Penduduknya, meski lelah dan putus asa, menolak untuk tunduk. Semangat juang mereka, yang tak terlihat namun kuat, menjadi benteng tak tergoyahkan. Hingga hari ini, Saint Petersburg berdiri sebagai bukti abadi bahwa dari sebuah mimpi bisa lahir keindahan, dan dari ketabahan yang sunyi bisa tumbuh kekuatan yang luar biasa. Sekarang, sekitar 6 juta orang tinggal di sini. Hidup di sini terasa lebih pelan. Kamu akan melihat mahasiswa membaca puisi di kafe, atau musisi jalanan yang memainkan melodi klasik. Saat musim panas tiba, terjadi fenomena white nights, di mana matahari hampir tidak pernah tenggelam, dan kota tetap terjaga dalam kelembutan cahaya tanpa perlu terburu-buru. Disinilah perbedaannya menjadi sangat jelas. Moskow sibuk membangun masa depan, sementara Saint Petersburg setia menjaga kenangan. Moskow adalah otak yang menggerakkan Rusia, sedangkan Saint Petersburg adalah hati yang merasakannya. Kamu tidak akan pernah bisa memahami Rusia hanya dari satu kota. Karena Rusia bukan hanya tentang kekuatan militer atau ekonomi, ia juga tentang nostalgia dan puisi. Ia bukan hanya tentang ambisi, tapi juga tentang perasaan yang mendalam. Pada akhirnya, sebuah negara bisa berubah nama, dan ideologi bisa runtuh berkeping-keping. Tapi kota-kota ini tetap menyimpan jiwa manusia di dalamnya. Di Moskow, kita belajar cara manusia bertahan hidup. Dan di Saint Petersburg, kita melihat mengapa manusia ingin hidup. Di antara kedua kota itulah, Rusia yang sesungguhnya berada. Terima kasih sudah menonton perjalanan menyusuri jiwa dua kota besar Rusia ini. Kalau kamu punya kesempatan untuk berkunjung, mana yang akan kamu pilih terlebih dahulu? Moskow yang penuh energi, atau Saint Petersburg yang penuh cerita? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika kamu menyukai narasi seperti ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam dari berbagai belahan dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Through the silence, through the rain, I hear tomorrow.